Pemerintah dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia perketat pengawasan kuota haji 2026. Siswa SMK Sragen buat seragam batik Suminagasi sambut Hari Batik Nasional. Daya ayam hias pemuda di Tangerang raup puluhan juta rupiah. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Langsung saja ke berita utama pemirsa. Pemerintah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan screening dan pengawasan terkait penyelenggaraan haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pembagian kuota lebih transparan dan sesuai aturan. Proses screening jemaah haji saat ini melibatkan Kejaksaan Agung khususnya Jamintel yang memiliki kewenangan dalam penelusuran dan pengawasan data. Beberapa nama calon jemaah sudah diserahkan untuk dilakukan verifikasi. Untuk tahun 2026, kuota haji Indonesia diperkirakan masih sekitar 221.000 orang. Dari jumlah itu, 92% dialokasikan bagi jemaah reguler atau sekitar 203.000 orang, sedangkan 8% atau sekitar 17.000 orang untuk jemaah khusus. Kejaksaan Agung memberikan catatan agar proses pengawasan pembagian kuota merujuk pada undang-undang, termasuk pengawasan aset-aset terkait haji di daerah, seperti asrama haji dan fasilitas lainnya, yang selama ini masih ada yang pembangunannya tidak sesuai. Pertama, terkait dengan kuota, kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia. 92%-nya untuk jamaah haji reguler, 8%-nya untuk jamaah haji khusus. Artinya ada sekitar Dari Jakarta, Lydia Junita, Agada Agung, Berita Nasional TV. Kemudian sekitar kurang lebih. Masih seputar haji, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menegaskan bahwa informasi lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial mengatasnamakan rekrutmen petugas haji adalah hoaks. Saat ini, Kementerian Haji masih fokus melakukan pergeseran ASN dari berbagai lembaga sesuai arahan Presiden. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Haji dan Umroh, pihak kementerian menjelaskan bahwa informasi tentang lowongan kerja untuk petugas haji tidak benar. Untuk pelayanan haji 2026, Kementerian Haji masih melakukan migrasi aparatur sipil negara dari sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan KPK. Proses ini melibatkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjamin seleksi ASN yang masuk betul-betul bersih dan transparan. Rekrutmen petugas haji sendiri baru akan dibuka resmi pada November 2025. Para petugas yang lolos seleksi wajib mengikuti pelatihan intensif selama 3 hingga 4 minggu di barak, meliputi kekuatan fisik, fikih dasar haji, dan bahasa Arab dasar. Ya, ada loker macam-macam, bahwa yang petugas haji, kemudian ASN haji lah, segala macam. Itu tidak benar ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Haji melakukan rekrutmen segala macam, itu hoak. Itu tidak benar. Jadi dari Jakarta, Lydia Junita, Agada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan. BMKG juga memastikan jika terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal.
Menurut prakirawan cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas, sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan, masih berbentuk butiran es. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi kriminal, pemirsa, viral di media sosial karena menolak permintaan uang parkir Rp10.000. Seorang juru parkir tega menganiaya pengendara motor hingga terkapar lantaran mengalami luka di bagian kepala akibat dipukul pipa besi di parkiran motor sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Setelah mendapati laporan kejadian itu, pihak kepolisian langsung bergegas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang berusaha kabur melarikan diri di Sepatan, Tangerang, Banten pada Sabtu kemarin. Lapor polisi. Astagfirullahaladzim. Lapor polisi, lapor polisi. Allahu Akbar. Wah, nggak bisa. Lapor. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pengendara motor sempat cekcok dengan seorang juru parkir lantaran menolak permintaan uang parkir sebesar Rp10.000 di parkiran motor pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu lalu. Juru parkir ini lalu menganiaya pengendara motor hingga terkapar lantaran mengalami luka di bagian kepala setelah dipukul pipa besi. Korban pun dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah mendapati laporan kejadian itu, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri di Dusun 1 Kampung Karet, Sepatan, Tangerang, Banten pada Sabtu kemarin. Pada Senin siang, AKP Gede Gustiana Kanijatan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, kini pelaku ditetapkan menjadi tersangka lantaran terbukti melakukan pemerasan yang disertai dengan kekerasan. Juru parkir tersebut atau pelaku masih bersikeras dan memberikan ancaman, akhirnya terjadi cekcok mulut dan pelaku mengambil besi di daerah tepatnya di warung sekitar parkiran dan melakukan pemukulan kepada korban. Tersangka ini dijerat dengan pasal 368 dan 351 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan penganiayaan dengan hukuman maksimal penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Polda Metro Jaya musnahkan 1,14 ton narkoba berbagai jenis dari hasil pengungkapan selama kurun waktu Juli hingga September 2025. Lebih dari ribuan tersangka diamankan yang terdiri dari pengguna, pengedar, produsen hingga bandar narkoba. Inilah barang bukti narkoba berbagai jenis yang disita seluruh tim jajaran Direktorat dan Satuan Narkoba di wilayah Polda Metro Jaya sejak 3 bulan terakhir dari Juli hingga September 2025. Di antaranya 604 kg sabu, 221 kg ganja, 67,7 kg sabu cair, 23.000 butir ekstasi, obat-obatan keras sebanyak 569 butir, 9,1 kg tembakau sintetis, hingga Happy Five sebanyak 169 kg. Seluruh barang bukti yang ditaksir senilai 1,1 triliun rupiah lebih ini kemudian langsung dimusnahkan, dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Sementara dari hasil pengungkapan tersebut, lebih dari 2.000 tersangka diamankan, yang terdiri dari pengguna, pengedar, produsen, hingga bandar narkoba.
Khusus untuk pengguna atau pecandu narkoba, polisi menerapkan tindakan restoratif justice kepada 1.542 orang. Para pengguna atau pecandu nantinya akan dilakukan rehabilitasi sosial dan medis sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terhadap seluruh para tersangka, selanjutnya diterapkan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukumannya hingga pidana mati. Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metamfetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, Happy 5 sebanyak 164 kg. Sebagaimana yang rekan-rekan insan pers dapat saksikan sendiri di depan, inilah barang bukti sitaan yang telah kita ungkap selama 3 bulan terakhir. Rekan-rekan sekalian, keseluruhan barang bukti ini apabila dikonversi dengan nilai jual di peredaran gelap narkoba, maka Polda Metro Jaya telah menyita 1,13 triliun rupiah. Dari Jakarta, Shanas Kairus, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam pemirsa. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober mendatang, siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen membuat seragam batik dengan tangan sendiri yang nantinya dikenakan saat sekolah. Menariknya, pembuatan seragam batik ini menggunakan teknik suminagasi, yaitu teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Penasaran dengan seragam batik karya siswa SMK ini? Mari kita simak liputannya berikut ini. Kreativitas siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen, Jawa Tengah patut diapresiasi. Mereka berhasil membuat seragam batik sekolah dengan tangan mereka sendiri, mulai dari proses membatik hingga menjahit kain menjadi pakaian siap pakai. Seragam batik ini menggunakan teknik suminagasi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Pola yang dihasilkan terlihat mirip namun tetap unik di setiap kelas sehingga mencerminkan ciri khas masing-masing. Bahan kain yang digunakan mayoritas dari polyester agar pewarna akrilik bisa menempel lebih baik, meskipun ada pula kain toyobo yang dipakai karena daya serap warnanya lebih bagus. Ukuran kain yang digunakan sekitar 1 x 1,5 meter hingga 1 x 2 meter. Prosesnya cukup panjang, dimulai dari mengentalkan air dengan bahan CMC, mencampur warna, menciptakan motif, menjemur, membuat pola hingga tahap akhir penjahitan. Semua tahapan tersebut dilakukan langsung oleh para siswa. Seragam batik ini nantinya akan dikenakan oleh para murid di SMKN 1 Plupuh setiap hari Kamis, sekaligus menjadi media pembelajaran sekaligus kebanggaan tersendiri bagi para siswa. Salah seorang siswa, yakni Arif Wahyu Mustafa, mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya membuat seragam batik suminagasi. Untuk membuatnya juga sesuai dengan inovasi dan kreativitas siswa masing-masing. Dirinya juga merasa sangat puas dengan seragam batik hasil karyanya tersebut. Pertama kali ini kita buatnya sesuai dengan
inovasi dan kreativitas kita masing-masing untuk membentuk motif-motif ini. Bedanya dengan pembatik secara biasa kayak menggunakan malam apa? Kan itu menggunakan malam itu pakai malam ya. Menurut Kepala SMKN 1 Prupu Sri Eka Lelana, pembuatan seragam batik ini sejalan dengan visi misi Jawa Tengah yang mengedepankan masyarakat pintar, sehat, dan peduli lingkungan. Business learning untuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, di tahun ini tema kita adalah pembuatan batik Suminagasi, yaitu pembuatan batik dengan media melukis di atas air. Batik Suminagasi ini diharapkan menjadi identitas sekolah dan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap karya mereka sendiri. Dari Sragen, Jawa Tengah, kontributor Berita Nasional TV. Ke informasi lain pemirsa, beredarnya isu penolakan pengisian BBM di SPBU bagi pengendara, terutama kendaraan bermotor yang pajaknya mati, dipastikan tidak benar atau hoax oleh Polda Metro Jaya. Hal ini diungkap Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Dekananto, agar tidak ada lagi penyebaran informasi isu yang membuat resah masyarakat ini. Kendaraan-kendaraan yang belum bayar pajak dan tidak memiliki surat-surat, itu jangan dilayani. Beredarnya larangan pengisian BBM di SPBU oleh pihak kepolisian bagi para pemilik kendaraan yang pajaknya mati melalui media sosial dipastikan tidak benar atau hoaks. Hal ini diungkap langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto saat bertemu dengan ratusan pengemudi ojek online dalam acara Jumat Peduli di kawasan Juanda, Jakarta Pusat Jumat siang. Menurut Dekananto, kepolisian menjamin para pengendara termasuk pengemudi ojek online dapat mengisi BBM tanpa harus menunjukkan STNK sebagai bukti pembayaran pajak sebelum mengisi BBM. Untuk itu, kepolisian meminta agar tidak ada lagi penyebaran informasi tidak benar yang dianggap meresahkan dan membuat situasi menjadi tidak kondusif di masyarakat. Muncul berita-berita hoax bahwa ada larangan pengisian BBM di SPBU apabila kendaraannya plat nomornya mati. Ya, ini kami sampaikan isu itu tidak benar. Ya, untuk di wilayah Jakarta tidak ada larangan itu. Teman-teman khususnya ojol ya dan termasuk yang lainnya silakan untuk mengisi BBM. Kendaraan-kendaraan yang belum bayar pajak dan sebelumnya beredar informasi dengan narasi pihak kepolisian melakukan penjagaan di SPBU dan meminta masyarakat yang pajaknya mati dilarang mengisi BBM, terutama BBM subsidi Pertalite. Di mana hal ini juga dibantah oleh Pertamina terkait isu tersebut. Ribuan lembar uang palsu dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Uang palsu dalam pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Ribuan lembar uang palsu dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Uang palsu dalam pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 senilai 100 juta lebih merupakan hasil dari kasus tindak pidana umum yang sudah inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menyebut tren kasus peredaran uang palsu pada 3 hingga 4 bulan terakhir mengalami peningkatan. Pihaknya menghimbau masyarakat agar hati-hati saat menerima uang dengan memeriksa keasliannya. Pasalnya, kegiatan menyimpan dan mengedarkan uang palsu termasuk pidana. Ada 1.444 lembar. 1.440 lembar. Itu. Pecahan rupiah ada dolar juga? Untuk dolar tidak ada, semuanya pecahan rupiah. Selain memusnahkan uang palsu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang memusnahkan barang hasil rampasan dari perkara tindak pidana narkoba. Barang hasil rampasan dari tindak pidana narkoba tersebut diantaranya 1,4 kg sabu, 1 kg ganja, dan ratusan butir obat keras golongan G. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan dengan kerugian negara mencapai Rp168 miliar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 9 orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa di 354 kampung Kabupaten Lanijaya untuk periode tahun anggaran 2022 hingga 2024.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menyebut kerugian negara berdasarkan hasil audit APKKN mencapai 168 miliar rupiah lebih. 9 tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat di lingkungan Pemkat Lani Jaya dan pihak Bank Papua. Di antara para tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka terdapat PLT, Kepala DPMK, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, serta mantan sekretaris daerah yang juga menjabat PJ Bupati. Sementara ada 3 pimpinan Bank Papua Cabang Lani Jaya juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena menyetujui pemindah bukuan tanpa dasar yang sah. Kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lani Jaya, yang mana jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan. Modus yang dilakukan yaitu dana desa tersebut dipindah bukukan ke rekening OPS P3MD berdasarkan surat permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK kepada Bank Papua Cabang Tiong tanpa sepengetahuan kepala dan bendahara kampung. Alokasi dana tersebut disalahgunakan melalui penerbitan peraturan Bupati Lani Jaya yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Total keuntungan yang dikantongi para tersangka dari dana pembangunan kampung ini dilaporkan mencapai lebih dari 168 miliar rupiah. Penyidik telah menyita sejumlah aset berharga sebagai barang bukti, termasuk uang tunai senilai lebih dari 14 miliar rupiah, 4 bidang tanah dan bangunan, serta 4 unit mobil. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Jayapura, Papua, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ada kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, seorang pemuda warga Cimone, Kota Tangerang, Banten, sukses melakukan budidaya ayam hias yang telah dilakukannya sejak 2014 lalu. Dari kecintaannya terhadap ayam hias membuat pemuda ini mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah. Fahri Tubagus Rahmat, seorang pemuda berusia 27 tahun, warga Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, terlihat sibuk memberi pakan bagi puluhan hewan ternak peliharaannya. Adapun hewan yang dipeliharanya berjenis unggas atau ayam hias, kegiatan ini sudah digeluti oleh Fahri sejak 2014 silam. Di kandang berukuran 3 x 6 meter yang telah disekat-sekat oleh pemuda ini terdapat beberapa jenis ayam hias. Dengan kemampuan skill dan ketekunan yang diajarkan orang tuanya, membuat Fahri sukses melakukan bisnis budidaya ayam hias hingga saat ini. Ayam hias yang dijual Fahri pun dibanderol dengan harga bervariatif. Mulai dari harga 100.000 untuk anakan berumur 1 bulan hingga 1 juta rupiah untuk indukan tergantung dari jenis dan kualitasnya. Adapun ayam termahal yang dimilikinya yakni jenis ayam Brahma dibanderol 1,5 juta rupiah dan jenis ayam silky dengan harga 2,5 juta rupiah. Bahkan dari hasil budidayanya, Fahri bisa meraup omset 5-20 juta rupiah dari para pembeli yang gemar memelihara ayam hias. Tak tanggung-tanggung, para pembelinya mulai dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, hingga Sumatera. Untuk range harga, kita biasa mulai jual itu umur 1 bulan, itu per jenisnya rata-rata di harga 100.000 sampai yang indukan ya bisa sampai jutaan, tergantung jenis dan tergantung kualitas. Jangan khawatir, bagi para pecinta ayam hias yang ingin membeli, dapat berkesempatan langsung datang ke lokasi atau memesan melalui media sosial milik Fahri dengan akun Ayam Hias Cimone. Dari Kota Tangerang, Banten, Muje Platumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Dulu juga belum banyak sih, belum banyak.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan tersangka A, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 15 kg. Inilah detik-detik petugas gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama petugas Bea Cukai mengamankan tersangka A di kawasan Jatiasi, Bekasi pada hari Minggu kemarin. Nampak petugas mengamankan sejumlah paket narkoba jenis ganja siap edar. Menurut Kanit 5 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, pengungkapan kasus peredaran narkotika ini setelah adanya informasi aktivitas mencurigakan di kawasan Jatiasi. Berdasarkan keterangan awal tersangka, dirinya mendapatkan barang haram tersebut dipasok oleh seseorang berinisial E yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka inisial A di wilayah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti 15 kg ganja dengan nilai total 90 juta rupiah. Saat ini tersangka A dan barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Landari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.